Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan senantiasa bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku, saya akan menyampaikan materi memahami dan mencipta cerita fantasi. Dan materi ini merupakan materi pelajaran kelas 7 semester gasal. Ya, jadi tolong kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Sebelum pelajaran dimulai, saya kompetensi dasarnya 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Terus 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Selanjutnya saya akan indikator pencapaian kompetensi atau yang sering kita kenal ya, pencapaian tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, mengetahui pengertian teks cerita fantasi. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh cerita fantasi. Yang ketiga, mengenali unsur-unsur teks cerita fantasi. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi struktur teks cerita fantasi. Baiklah anak-anak, saya akan menjelaskan pengertian cerita fantasi. Ya. Cerita fantasi merupakan sebuah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis, dan dalam cerita fantasi hal yang tidak mungkin menjadi biasa, dan tokoh dalam cerita fantasi itu sebagian adalah khayalan semata. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi. Nah, dalam cerita fantasi itu ada keajaiban, atau ada keanehan, atau ada kemisteriusan, atau suatu yang misteri. Selanjutnya, dalam cerita fantasi itu mengungkapkan hal-hal yang supranatural atau misteri ya, atau hal-hal yang gaib ya, yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Selanjutnya, dalam cerita fantasi, cirinya yang lain adalah ada cerita atau ide cerita. Maksudnya apa? Ya. Ide cerita ini terbuka terhadap daya khayal penulis. Ya. Dan dalam daya khayal penulis ini tidak dibatasi oleh realitas kehidupan atau bisa berubah ya dari kehidupan nyata. Dan ide cerita ini juga berupa irisan dari dunia nyata dan bisa jadi adalah dunia khayal yang sengaja diciptakan oleh pengarang.
Selanjutnya saya akan menyampaikan ya, ciri yang lain dalam cerita fantasi itu adalah menggunakan berbagai latar, yaitu lintas ruang dan waktu. Jadi dalam peristiwa yang dialami tokoh, itu terjadi pada dua latar yang berbeda ya. Maksudnya apa? Ini adalah latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak terjadi atau tidak ada dalam dunia sehari-hari. Dan alur dan latar cerita fantasi itu memiliki khas atau ciri khas. Nah, rangkaian dalam cerita fantasi ini menggunakan berbagai latar ya yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Ya. Nah, saya akan menyampaikan ciri yang lain yaitu dalam cerita fantasi itu pelaku atau tokohnya itu adalah unik ya, atau bisa dikatakan bahwa tokoh dalam cerita fantasi itu selalu memiliki kesaktian. Misalnya dalam tokoh dalam cerita fantasi itu diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan tokoh ini memiliki kesaktian tertentu ya. Dan tokoh ini juga mengalami peristiwa yang misterius. Dan biasanya cerita ini tidak mungkin terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah yang membedakan ya, ciri dari cerita fantasi. Terus selanjutnya, pasti ya, bahwa cerita fantasi itu bersifat fiksi. Maksudnya apa? Ya, cerita fantasi itu bersifat fiktif. Jadi ini bukan kejadian nyata ya. Cerita fantasi itu bisa jadi diilhami oleh latar nyata ya atau latar dunia nyata atau objek nyata dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi tambahan atau diberi fantasi yang berupa khayalan. Nah, selanjutnya dalam penggunaan bahasa. Bagaimana bahasa dalam cerita fantasi? Ya, penggunaan bahasa dalam cerita fantasi itu biasanya menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Maksudnya apa? Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama ya atau hampir sama. Jadi dengan kata yang bersinonim itu punya emosi yang amat kuat. Ya. Dan bahasa yang digunakan pun juga variatif, ekspresif. Artinya bahasa yang digunakan itu tidak membosankan. Ya. Jadi bahasa itu mudah kita pahami, tapi kita tidak merasa bosan dalam membaca. Dan dalam ragam bahasa teks fantasi itu menggunakan ragam bahasa percakapan. Mengapa? Karena di sana ada pelaku. Dan pelaku satu dengan yang lain itu mereka saling bercakap ya, saling berbicara, saling berkomunikasi. Makanya dalam bahasa ini tidak menggunakan bahasa formal. Ya, jelas ya. Bahasanya menggunakan emosi yang kuat dan bervariatif dan di dalamnya menggunakan ragam percakapan antar pelaku satu dengan yang. Terus selanjutnya, nah,
saya akan menjelaskan jenis teks cerita fantasi. Nah, yang pertama yaitu cerita fantasi total. Nah, maksudnya apa? Nah, fantasi total itu berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Dan pada cerita ini, semua yang terdapat di dalam cerita tersebut tidak terjadi di dalam dunia nyata. Misalnya, di dalam buku paket ya ada cerita tentang Nagata. Nah, dalam cerita fantasi itu penulis ya menjadikan nama orang maupun nama objek maupun kota ataupun tempat yang terjadi atau tempat kejadian cerita dalam cerita Nagata itu benar-benar rekaan pengarang. Makanya disebut di sini cerita fantasi total. Artinya semua khayalan. Terus selanjutnya yaitu cerita fantasi irisan. Maksudnya apa? Ya, cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Dan di sini juga menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa-peristiwa itu terjadi pada dunia nyata. Artinya ada sebagian yang merupakan hayalan atau imajinasi pengarang, tapi juga ada dalam cerita kehidupan sehari-hari. Makanya di sini disebutkan cerita fantasi irisan. Selanjutnya saya akan menyampaikan yang ini ya, cerita fantasi irisan ini bahwa semua dalam cerita itu bisa ada dalam dunia nyata dan ada di dalam khayalan. Terus selanjutnya ada cerita fantasi sezaman. Artinya apa? Ya, berdasarkan latar cerita fantasi dibedakan menjadi dua, yaitu kategori latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa, yaitu masa kini. Fantasi masa lampau atau fantasi masa depan atau masa yang akan datang yang sering kita kenal namanya futuristik. Ya. Ya. Ini jelas ya bahwa cerita sejaman bisa jadi ini adalah cerita lintas waktu juga latar sejaman dan ini digunakan pada cerita masa kini, masa lampau atau mungkin masa yang akan datang ya. Ceritanya mengambil dari ilham seperti itu. Selanjutnya, apa itu cerita fantasi lintas waktu? Cerita latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dan zaman bersejarah atau masa kini dan masa-masa yang akan datang. Nah, selanjutnya struktur cerita fantasi ya. Strukturnya yang pertama adalah orientasi. Ya. Ini biasanya berisi pengenalan tokoh, latar tokoh, watak tokoh, juga konfliknya ya. Terus selanjutnya di dalam cerita ada komplikasi. Maksudnya apa? Peristiwa ya berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah dan kadang-kadang masalah itu akan memuncak yang sering kita kenal namanya konflik yang memuncak yang sering kita kenal namanya klimaks.
Ya. Terus selanjutnya resolusi. Maksudnya apa? Ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Selanjutnya tentang penggunaan bahasa ya, atau unsur kebahasaan yang ada dalam dunia teks fantasi itu yang pertama penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, yaitu misalnya aku, mereka, dia, atau mungkin Toto, atau mungkin Tony. Lalu juga dalam cerita fantasi itu penggunaan kata yang mencerap ya, panca indera. Dan ini untuk mendeskripsikan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Tempatnya apa? Misalnya tempatnya di mana? Di laboratorium. Waktunya kapan? Pagi hari. Suasananya bagaimana? Membahagiakan. Ya, misalnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya dalam cerita fantasi itu adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus ya, untuk memperindah bahasanya tentunya ya. Dan selanjutnya dalam cerita fantasi itu menggunakan kata sambung penanda urutan waktu ya. Pagi, siang, sore, malam. Nah, itu kan penanda urutan waktu. Nah, itulah anak-anakku materi pada pagi hari ini. Semoga materi yang singkat ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang cerita fantasi. Dan selanjutnya kalian bisa berlatih membuat cerita fantasi ya. Silakan kalian menghayal apapun ya, sehingga menjadi cerita yang menarik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.